Aku cuman Iwin tapi versi layar besar. Loh? Coba Kamu ini kali sinyal kamu, Jat. Maksudnya Aku gua refreshing versi dulu. layar besar. yang bagian E-nya doang kali, IMR. Iya nggak Iya, sih? iya, iya. Coba apa out dulu terus join lagi gitu. Tapi di kalian ada kan maksudnya di yang lain saya Ada. Dia aku ada. Ada. Bentar, Ijat lagi ini dulu. Oke, ini gampang sebenarnya. Kalian tinggal isi. Nah, udah ada Ijat deh. Ini kemarin aku Ada nggak, Jat? Iya loh, gue ngisi nih. Aku masih ingat. Jat masih di mute, Jat. Ada. Nah, udah. Nah, ini kan ICD. Jadi ICD ada dua. Yang pertama ada ICD-10, ada ICD-9. ICD-9 itu berarti tindakannya, sedangkan ICD-10 itu diagnosanya. Nah, tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Dari CPPT. Bisa dari broadcast atau kalian lihat di sini juga bisa. Ya kita batasi aja. Di mana? Bentar. Nih ya, lihat CPPT. Cari CPPT yang pertama atau paling lengkap terserah. Nih, kalian lihat bagian assessment. Nah, assessment ini ada stenosis uretra. Ini diagnosisnya berarti kan. Terus kalau untuk tindakan, itu biasanya kalau di CPPT baru, itu ada di assessment juga. Tapi kalau misalnya di CPPT pertama, biasanya ada di plan. Nih, ini nama tindakannya guys. Tadi di atas juga ada tuh. Di atas juga ada. Yang udah tindakan soal tadi. Jadi SASC itu adalah suatu sistoskopi, tapi yang spesifik. Jadi kalau misalnya kalian mau searching, bisa searching sistoskopi ICD 9 atau yang si SASC sistoskopi 9. Tinggal searching aja. Tadi kan ininya apa? Struktur uretra atau stenosis uretra. Tinggal cari aja. Oh, yang suka searching di komputer ininya tuh kamu ya, Win? Iya, emang kalian Anjir. Aku di komputer Chrome aku. Oh. Di device aku. Aku kan dari handphone, jadi aku masih pindah-pindah ya udah sekarang aja. Aku juga dari handphone. Struktur uretra ICD N35. Terus tinggal isi nih ICD. Tuh kalau misalnya kolomnya nggak ICD 10 cukup. tuh yang pos ya? Yang diagnosa. Diagnosa. Penyakit. Oh. Kan misalnya nih guys, kalian itu isi kan dulu dokternya. Dokternya kan isi, tinggal ini siapa, Fatira Fitra, berarti cari aja. Nih, Fatira. Terus ini ICD. Nanti tampilannya kayak gini tuh, ini kode semua isinya. Kalian tinggal cari N35 sesuai yang tadi udah searching. Nih, uretra struktur. Terus diagnosa klinis kalian tulis aja yang di CPPT, struktur uretra. Ya, dan itu wajib diisi guys. Ya, Baru di save. Oh. Terus save. Ini ada jenis kasus, ada baru, ada lama. Emang kalian selalu, aku nggak pernah ngisi itu tau. Aku nggak pernah isi juga. Aku kadang ngisi, kadang enggak. Sebenarnya kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Aku Iya, benar-benar nggak pernah soalnya ngisi. takut saya tahu. Ini jenis ada utama, ada sekunder, ada primer. Biasanya kalau misalnya di Isi CPPT juga nggak? yang disebutin tuh ya itu kasus utamanya. Biasanya aku cuma isi sampai diagnosa klinis Ya, aja menurut kok. aku nggak usah diisi guys, sampai diagnosa klinis aja. Iya. Jenis kasus Berarti sama jenis kasus sama jenis kosong ya? Serah kalian aja, tapi sampai sini udah pokoknya nih sampai yang kalau aku merekomendasikan nggak usah diisi. Bener. Terus kalau save, ini di bawah Terus harus- jangan lupa dipencet save. ini harus di sini ya. Ini Save. yang Iya, ICD save yang biru itu. Kalau dia nggak dipencet save Oh. ya nggak bakal muncul nanti guys, kayak ulang lagi. Ini juga sama. Kalau misalnya di Google tuh ya ini aku searching ICD 9 Itu WhatsApp siapa itu? uretra apa tadi? Tommy. Sistos ini tadi. Bukannya siktoteremi apa tadi? Setelah itu berarti udah diganti, soalnya kemarin aku ngisinya sistoskopi. Berarti ini ada yang ganti, ya udah nggak usah diganti lagi. Nih, misalnya isinya 58,0. Nah, tapi kalau di sini kalian nulisnya nggak usah pakai koma, jadi kayak langsung 580 aja. Iya. Kalau isi di 9 itu nggak ada titik atau koma gitu loh guys. Jadi kayak langsung. Nah, misalnya nih, misalnya dia pasien yang rawat bersama,
Kalau rawat bersama kan dokternya yang ngerawat dia banyak nih, misalnya ada yang dari PDL juga, ada yang dari apa gitu. Bener. Itu nanti misalnya ICD 10 dan ICD 9-nya udah diisi dan row-nya nggak cukup, itu tuh, nah itu pencet yang paling bawah dulu nah itu terus baru add row biar muncul yang Pencet. baru untuk kalian isi. Biar yang baru munculnya di paling bawah. Pencet yang paling bawah dulu, kayak dipencet baru add row. Add row gitu. Yes, itu bisa dihapus kok nanti. Iya. Kalau salah bisa dihapus, kayak pencet yang strip 3-nya itu. Yang penting belum di-save kan? Iya, yang penting belum di-save. Nah, gitu. Kayak kalau misalnya kalian lagi nge-lag nih, terus kalian kepencet add row-nya kebanyakan, masih bisa dihapus. ADD row. Semoga lancar ya ampun. Ini gampang kok guys, sumpah. Dia itu asal apa sesuai dengan ini, dengan instruksi kan. Iya, kalau kalian nggak disuruh ngapa-ngapain ya udah nggak usah gitu kayak. Iya. Udah. Terus kalau konsul putus kalian nggak perlu isi. Terus kalau yang pasien meninggal itu ya ini lebih di Tapi ini diurut aja sih, pulangnya jangan sampai salah pencet. Tiba-tiba kalian jawab bisa rawat jalan lagi. Yang mana? Enggak, kalau pasiennya meninggal ya pencetnya meninggal, jangan ini. Misalnya kayak misalnya nih kalian udah isi dari pasien masuk, udah isi resume pulang. Nah, tapi ternyata dia dipulanginnya karena meninggal. Nah, itu harus kayak delete lagi ininya. Udah sesuai belum? Dipindahin ke alasan dia pulang karena meninggal. Kalau belum sesuai gimana? Diubah jadi meninggal gitu? Iya, dipencet aja jadi ke yang meninggal, tersimpan udah. Resume tuh masih bisa diedit-edit kok guys. Iya. Mana aja resume pulang tuh bisa diedit. Yang di Gastip nih aku masuk mana? Hah? Yang rondok. Katanya CPPT doang. Gak tau, nggak ngerti rondok, tapi disuruhnya add CPPT doang. Ini CPPT ALF ya? HF, EF, AL ada 3. Pokoknya kerjaan kalian tuh apa-apa save aja guys nih. Misalnya nih kayak kira-kira tanda-tanda kalian mau di-kick, kalian simpan aja dulu. Langsung. Biar nggak usah input ulang, tinggal edit. Iya, jadi kayak tinggal sisanya aja gitu. Kalau udah tanda-tanda gerak sendiri sebelum kalian kayak keluar, simpan gitu. Sebelum kalian keluar, kalian klik simpan dulu, abis itu baru keluar. Iya. Soalnya kalau resume pulang terus asesmen itu tuh sebenarnya masih bisa masih bisa diedit. Tapi kalau CPPT itu nggak bisa diedit kalau udah disimpan, paling dihapus. CPPT sama obat. Dan CPPT kalaupun dihapus dia masih kelihatan, cuman dicoret aja kelihatannya. Nih misalnya dia konsul kayak rawat bersama, terus resume pulangnya udah dibuat dari misalnya dokter DPJP-nya PDL, kita nggak perlu buat lagi kan ya? Tanya aja sih itu. Iya sih, tapi kayak kadang tuh kayak ya udah guys nggak usah. Iya, kadang disuruh, kadang enggak. Waduh, anjir. Apa tadi yang kadang disuruh kadang enggak? Misalnya kalian ngurusin yang disuruh mulangin